Iya betul banget, kayaknya teman-teman udah nggak asing lagi sih sama yang namanya selempang. Iya, apalagi kalau udah tulisannya Duta Bahasa, karena kan beberapa kali kita udah undang anak-anak dari Duta Bahasa yang pastinya tuh mereka tuh luar biasa banget dan sangat menginspirasi. Iya betul. Pasti teman-teman penasaran ini siapa lagi nih yang diundang? Iya. Gitu ya. Ada cowok ganteng dan juga cewek cantik di sebelah kita. Nah kali ini di sebelah aku ada cowok yang ganteng banget. Kenalan ya, kenalan. Aku sudah kenal, cuma pemirsa di rumah yang belum kenal, tapi jangan tegang-tegang dong. Sudah tukeran WhatsApp ya? Belum lah. Oh nanti pulang ya? Janganlah, jangan. Nanti pemirsa di rumah pada bingung, ya kok kalau setiap sama anak Dubas kok kayak gitu ya? Enggak, ini hanya gimmick. Ya cuma gimmick aja ya guys, jadi jangan ditanggapin serius. Tukeran juga nggak apa-apa. Terus di sebelah kanopnya ada siapa nih? Ada cewek cantik, tapi kita akan berkenalan dulu teman-teman dari cewek yang ada di sebelah kanan. Silahkan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indra Wahyu, akrab disapa Indra, tapi kadang dipanggil Wahyu juga. Saya dari Kabupaten Barito Selatan dan sekarang tercatat sebagai mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yakahara Palangkaraya, jurusan Ilmu Keperawatan. Oke. Oke, selanjutnya dari yang cantik, silahkan. Baik, perkenalkan saya Lauren Mareta, biasa dipanggil Lauren atau Oren. Saya juga berasal dari Kabupaten Barito Selatan dan saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Waduh, keren banget. Keren banget nih, berarti nih kedua-duanya nih anak kesehatan ya. Betul, yang satunya perawat, yang satunya ibu dokter. Oh ya, tapi by the way, semester berapa nih? Oh iya. Kalau aku semester 6, tahun ketiga. Oh, semester. Oke, kalau dari Oren, namanya cantik banget, Oren. Panggil aku Blue. Biasanya orange itu kan identik sama senja, berarti suka senja-senja ya? Boleh. Anak senja nih. Senja itu kan enak kan dinikmati, nyaman dipandang sama kayak orangnya. Siap, bisa banget. Iya. Semester berapa, Ren? Kalau sekarang sudah masuk semester 3. Oh, semester 3. Oke, semester 3. Waduh, keren banget ya teman-teman, background pendidikan dari terbaik 2 Duta Bahasa Kalimantan tahun 2023 ini ternyata dua-duanya anak kesehatan ya. Iya, betul. Baksel juga. Iya, semua. Berarti dia yang ini ya, manyan ya, dua-duanya. Kabupaten Barito Selatan. Iya, kalau saya Selatan. Sama dulu dong, warga Barito Selatan. Halo. Mulai dari aku dulu atau Kanopi dulu nih? Iya dulu deh. Kalau aku sih mulai dari yang ringan-ringan dulu ya guys. Enggak kok kalau sama aku sama Kanopi itu semuanya ringan, jadi santai, relax. Kalau aku sih penasaran gini, biasanya kan anak kesehatan itu sibuk kan, apalagi sama praktek-prakteknya. Dan aku lihat juga jarang ya ada anak kesehatan apalagi kedokteran kayak Oren ini yang mau ikut kayak gitu kedutaan kayak gitu. Soalnya dari yang aku lihat tuh biasanya kebanyakan yang ikut duta-duta gitu tuh misalnya dari hukum kayak gitu ya. Yang memiliki waktu senggang. Iya, yang memiliki waktu senggang. Ada cuman jarang gitu. Dan apa sih yang memotivasi kalian berdua gitu loh jadi berminat ya untuk mengikuti duta bahasa ini? Siapa sih? Atau ladies first? Ya mungkin kalau misalnya ditanya mengenai motivasi ya Kak ya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, latar belakang saya merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Otomatis di sini juga kami perlu untuk memiliki sebuah komunikasi yang baik. Jadi tidak hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain juga, yang mana notabene nanti akan menjadi pasien kami. Jadi untuk membangun chemistry ini tentunya kami perlu untuk memiliki komunikasi yang baik. Jadi dari komunikasi yang baik ini saya belajar untuk memiliki pengalaman terkait hal tersebut. Oleh karena itu saya ingin menjadi seorang duta bahasa karena saya ingat satu moto yaitu good communication comes from a good language. Keren banget jawabannya. Aku udah gak sabar nih mau jawab denger jawaban dari Indra. Gimana nih? Iya betul. Iya, kalau aku sendiri ya kayak pertama memang aku suka membaca buku. Saya membaca buku dan memang sebelum duta bahasa sudah ikut kompetisi yang serupa lah. Seperti debat, karena saya latar belakangnya kesehatan, jadi debat-debat kesehatan, kemudian lomba public speaking tapi dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, sama seperti Oren tadi, Kak, bahwa komunikasi itu saya kira semua mahasiswa sama saja ya. Saya kira semuanya juga padat, tapi kemudian kita punya rasa ingin tahu saja seperti itu. Di bidang duta bahasa ini pamornya itu
kita memandangnya duta bahasa ini tempat orang-orang pintar, katanya gitu. Ya, tapi menurut saya enggak, ternyata benar kata orang tadi bahwa duta bahasa itu jadi tempat belajar gitu. Nah, itu tertarik tuh. Karena kan saya biasa ikut kompetisi, gimana kalau saya ikut ke situ? Siapa tahu bisa berkembang. Dan faktanya membawa 2 tahun lalu itu kita waktu di pandemi COVID-19 itu porak-poranda terkait hoax itu banyak banget ya Kak. Iya betul. Hoax itu porak-poranda dan itu masalahnya cuma satu sebenarnya. Itu adalah kesalahan dalam komunikasi di ruang publik. Miskomunikasi. Nggak ada orang-orang yang mau seperti anak-anak muda yang punya kredibilitas mau menyampaikan itu ke publik. Nah, saya mau belajar di duta bahasa itu untuk bisa punya komunikasi yang baik, tapi sejalan dengan ilmu pengetahuan yang saya punya. Karena itu ya duta bahasa jadi tempat yang tepat gitu untuk visi saya. Karena ya saya percaya bahwa kita di dunia itu tidak hanya menjadi manusia baik, tapi menjadi sebaik-baiknya manusia. Siapa itu khairun nas anfa'uhum linnas, dia yang bermanfaat bagi orang lain. Aduh, jawabannya keren banget. Sangat inspiratif teman-teman jawabannya. Ini anak muda, anak Kalimantan Tengah, muda-mudi Kalimantan Tengah yang patut untuk dijadikan contoh ya. Iya, teman-teman. betul. Bagaimana mereka dapat berkembang, terus mereka dapat mengupgrade diri mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka rasa ingin tahunya itu besar, sehingga cara mereka berkembang itu sangat pesat begitu ya. Dan yang paling penting itu jangan takut untuk mencoba. Betul. Ya kan? Terus aku tadi tuh menarik banget loh dengar kata si Indra tadi tuh yang kemarin itu porak-porandanya pandemi COVID-19. Nah, menurut kamu ada nggak sih peran pentingnya literasi dalam situ? Yang pastinya itu komunikasi ya. Betul. Betul. Nah, di situ poin pentingnya. Bahkan tidak hanya saya menggunakan kata awam saja. Di dunia medis sendiri itu banyak perdebatan. Nah, Kenapa itu? Karena kita juga sama-sama punya dasar yang sama untuk mengatakan suatu hal. Kemarin itu pertama misalnya seperti penularan COVID-19. Kemudian ada lagi timbul vaksin, ya kan kayak. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan kakak tadi, literasi seberapa penting? Penting banget. Kenapa? Karena tadi ternyata pernyataan dulu yang bisa saja benar dalam waktu singkat dengan penelitian yang baru bisa jadi tidak lagi dipakai. Sehingga kalau di ruang akademik itu biasa. Nah, tapi kalau itu kemudian di publik, sebagai contoh dulu masker untuk orang sakit saja. Karena memang dulu penelitiannya sampai di situ hanya untuk orang sakit. Tapi setelah diteliti ternyata COVID-19 itu punya yang berbeda, sehingga semua orang perlu memakai masker. Nah, kami mencoba untuk, termasuk saya di sosial media dulu, membiasakan untuk orang-orang mari berkembang itu berdasarkan penelitian yang ada. Jadi bukan berarti yang dulu itu tidak tepat atau yang sekarang sudah diperbarui itu salah. Nah, itu penting literasi, di mana orang-orang muda kayak kami ini yang tahu itu, coba dong disampaikan ke publik gitu. Bisa nggak ini disampaikan ke publik, literasi seperti ini yang sederhana, mulai dari yang memakai masker dan seterusnya. Nah, itu menurut kami dampaknya itu besar banget. Kalau 1-2 itu nggak akan berdampak, tapi kalau rame-rame itu bakal berdampak banget. Iya betul. Dan aku sih memandangnya ya bahwa literasi ini memang benar-benar penting karena literasi itu luas banget kan, artinya bisa juga sebagai kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar seperti yang kamu bilang tadi. Terus aku juga pengen dengar pendapat dari Kak Oren nih. Yes. Aku suka banget ngeliat Kak Oren nih kayak aura-aura senja gitu. Anak senja ya. Terima kasih Kak. Mungkin tadi berbicara mengenai pada saat masa pandemi ya Kak. Nah, pada masa pandemi itu kita ketahui banyak sekali yang beredar terkait berita-berita vaksin palsu atau vaksin yang beritanya itu kadang-kadang melenceng dari yang seharusnya, mungkin seperti berita hoax begitu. Nah, jadi kita sebagai seorang generasi muda tentunya pada saat itu kita pastinya memerlukan yang namanya literasi digital. Jadi tidak hanya membaca, tapi kita juga harus bisa menyaring terkait informasi mana yang memang benar adanya dan juga mana yang buruk atau yang hoax anggapannya begitu. Jadi itulah tadi literasi digital itu sangat penting pada saat era pandemi itu tadi, karena kita pastinya tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Otomatis kita bagaimana cara kita untuk mencari informasi yang tepat itu adalah melewati suatu media digital begitu. Oke. Nah, terus nih kita beralih lagi karena kalian berdua kan sama-sama anak kesehatan nih. Kalian pasti udah punya program
program kan atau krida Betul, gitu ya. betul. Nah, kalian membawa kayak berbau kesehatan juga nggak di dalam Krida, ya. krida kalian? Ya, kalau saya pribadi, proposal krida saya itu sebenarnya tidak ada Oh, tidak ada. tidak ada sangkut pautnya, namun tetap keutamanya adalah literasi. Bagaimana cara saya sebagai seorang generasi muda meningkatkan literasi atau meningkatkan minat baca teman-teman sekalian secara digital itu secara sederhana. Mhm. Jadi mungkin bisa saya jelaskan terkait Bisa, krida saya? Boleh banget Kak. Ya, jadi itu namanya adalah program Kopi Bahasa. Kopi Nah, Bahasa. Kopi Bahasa itu merupakan akronim dari Kode Pindai Bahasa. Oh, kode pindai bahasa ya. Ya, namun dalam program Kopi Bahasa itu sendiri tetap kami berkolaborasi dengan kedai kopi yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi nanti dalam gelas kopinya itu nanti akan ditempel semacam stiker barcode kode pindai. Nanti para generasi muda yang sering datang ke kedai kopi itu akan memindai barcode ini tadi atau pada pindai, kemudian mereka akan dikirimkan atau dimasukkan ke suatu formulir Google Form, yang mana Google Form itu nanti akan ada satu pertanyaan mengenai kebahasaan atau kesastraan. Mungkin contohnya adalah apa kata bahasa baku yang benar terkait presentasi dan presentase. Kira-kira menurut kakak apa jawabannya? Persentase. Presentase. Iya. Kalau kayak ya Persentase kan? presentase atau presentasi? Presentase pakai L. Ya, atau jawabannya betul ya? adalah I, yang pakai I. Oh, pakai Presentasi. I ya? Iya. Wah. Waduh. Enggak sih. Kita sengaja aja ya kan. Iya, bisa balasnya teman-teman. Nah, jadi dari hal sederhana itu kita dapat memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi apabila nanti pelanggannya benar menjawab, itu akan diberikan hadiah. Oke. Oh, iya, menurut aku ini keren banget sih, Iya kan? sih. Apalagi kan sekarang anak muda itu nggak jauh-jauh dari yang namanya coffee shop atau kedai kopi Iya, ya. betul. Ngerjain tugas, meeting, rapat itu pasti jawabannya di coffee shop atau kedai kopi ini tadi. Iya, betul banget. Dan aku malah ngelihatnya tuh ke arah yang berbeda gitu loh. Jadi dengan cara ini tentunya kamu bisa lihat kan mana yang ngejawabnya itu benar, Iya, mana betul. yang salah, dan dari situ kita tuh bisa nganalisis seberapa banyak pemuda atau remaja yang masih belum mengetahui atau kekurangan pengetahuan tentang kebahasaan itu sendiri. Contohnya Iya. kita berdua. Iya. Nah, jadi nih, semisal ini sudah Iya. berjalan atau belum kira-kira? Sebenarnya kemarin waktu saya masih menyusun proposal itu sudah saya implementasikan dalam 3 hari di Oke. kedai kopi di Raja Wali. Kedai Oh, di kopi Raja saya. Wali. Iya. Oke. Tapi setelah itu masih belum ada keberlanjutannya. Oke, tapi nih semisal dari, karena aku memandangnya itu sebuah analisis ya, sebuah Iya, betul. data ya, aku memandangnya. Nah, ketika kamu menemukan bahwa data yang kamu lihat itu kebanyakan orang-orang atau remaja itu kekurangan wawasan tentang kebahasaan, tentang pengetahuannya tentang bahasa Indonesia maupun UKBI ataupun literasi, kira-kira kamu bakal langkah apa gitu yang bakal kamu yang akan kamu lakuin gitu untuk mengatasinya? Karena itu kan aku mandangnya bagus banget ini untuk analisis gitu. Ya, baik. Itu memang sudah saya pikirkan Weh. proposal tersebut. Jadi dari Google Form itu nanti mereka akan mengklaim terkait hadiahnya kan. Iya. Nah, klaim hadiahnya itu akan dikonfirmasi lewat Instagram. Kebetulan penyelenggaranya adalah saya sendiri pada saat Oke. itu. Jadi otomatis penggunaannya ke Instagram saya sendiri. Nah, otomatis dari situ nanti mereka akan ada semacam, saya akan selalu memberikan berita terbaru terkait apa-apa saja yang sudah berubah mengenai literasi atau bagaimana yang ke penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mungkin dari sosial media saya nanti bisa mereka pantau, dan juga selain itu apabila mereka menjawab salah nih Google Form tadi, Iya. itu nanti akan otomatis ada autocorrectnya. Jadi ada penjelasan terkait penjelasan yang benarnya bagaimana. Oke. Jadi secara sederhana itu akan mengimplementasikan mereka penggunaan yang baik dan benar. Oke, jadi secara tidak langsung yang awalnya mereka nggak tahu tiba-tiba Iya. jadi tahu ya. Ya, seperti Dan- kata tadi. Dan setelah analisis berarti kamu juga melakukan aksi controlling dengan cara follow up tadi dengan berita-berita. Wow, Dan keren juga sih. sekaligus mensosialisasikan ini loh yang kamu Iya. dapat itu, ini penjelasannya, Iya, jawabannya betul. ini begitu. Keren. Gila sih, keren banget. Terus nih kalau dari Indra aku pengen dengar. Gak sabar juga nih pengen dengar. Ya, kalau dari aku berangkat dari nama proposal kita ya. Jadi Iya. proposal kita itu namanya
proposal kebahasaan dan kesastraan. Pas banget nih sama temanya. Saya langsung, Pak, ini pas banget tema 3B itu ya. Iya betul. Nah, jadi kalau si Oren, saya manggilnya Oren, Iya. itu kebahasaan. Kalau saya kesastraannya. Nah, Oke. jadi nama krida saya itu Lipari. Mm-mm. Jadi literasi puisi anak negeri itu program mengajar. Jadi salah satu tempat saya mengajar itu di Palangkaraya, namanya Sekolah Rumah Apung, bisa kan disebut ya? Iya. Sekolah Rumah Apung, di mana di situ kami mengajarkan kepada anak-anak. Di situ anak-anaknya lumayan baik gitu, mau belajar, dan dia sudah berjalan 1 tahun. Nah, ini kemarin ulang tahun yang pertama. Nah, di situ kita mempelajari sebenarnya ada 3 mata pelajaran. Iya. Ada bahasa Inggris, matematika, ya. Kemudian ini bebas saja sih satunya itu. Oke. Nah, kemudian di situ saya masuk untuk mengajari puisi seperti itu. Nah, untuk keberlanjutannya itu sudah dilakukan dari sejak kemarin sebelum saya bergabung di Duta Bahasa, dan sampai sekarang masih berlanjut. Nah, selain itu, kalau tadi pertanyaan ada nggak sisi kesehatan punya saya? Nah, dari krida saya itu juga ada dari keahlian saya, karena saat di karantina itu memang kita terperangkap pada sebuah kata krida karena Duta Bahasa ya. Jadi fokus kita gimana bahasa dan sastra gitu. Padahal kita, kalau kata salah satu narasumber itu mengatakan kamu bisa berangkat dari keahlianmu. Karena kebetulan kami ini adalah anak kesehatan, itu memang jadi salah satu program satunya saya itu dari sosial media untuk mengedukasi, yang juga saya sudah jalankan sebelum saya mengikuti Duta Bahasa. Nah, mungkin teman-teman bisa cek nanti di sosial media tentang Akun edukasi-edukasi itu. Instagramnya ya. Oke, nanti Betul. akun Instagramnya di bawah sini ya. Betul sekali, kita promosikan di bawah sini. Iya, teman-teman. betul. Aduh ya, keren banget ya, inovasi dan juga penjelasan dari mereka itu sangat mendetail, dan juga mereka memiliki apa ya, kreativitasnya itu cukup tinggi loh ya. Iya, betul banget. Sejauh ini menurut aku krida itu biasanya mereka sangat sulit untuk bikin yang Menarik gitu ya. modern, apalagi terkait dengan digital. Iya, betul. Itu biasanya lebih memilih ke yang manual-manual saja. Gitu. Nah, tadi kan Keren. Rumah Apung nih. Betul. Aku tuh suka banget sama anak-anak. Ayo. Wes. Karena aku memang ada beberapa kali juga aku lihat dari story teman aku kan tentang yang Rumah Rumah Apung. Apung itu. Betul. Ada, aku pengen mungkin lebih ke anak-anaknya sih. Ada kesusahan nggak ketika ngajarin anak-anak itu? Mungkin ini pertanyaan di luar konteks ya. Iya. Nah, itu dia poin pentingnya. Ketika kita mengajari seseorang dan orang itu seperti kayak haus gitu, akan ilmu itu, kita malah makin semangat. Di situ kadang meskipun kita tadi kuliah kita juga padat, materinya banyak banget gitu. Iya. Dan kita mau menyempatkan untuk bisa mengajar anak-anak di situ, awalnya juga nggak expect mereka bisa mau belajar itu. Ternyata anak-anak di situ benar-benar mau belajar gitu. Dan kami memang menyediakan seperti kudapan gitu ya, kecil-kecil. Tapi ternyata yang datang ke situ, saya melihat nggak datang cuma untuk itu gitu. Benar-benar mau belajar. Dan itu kan ada yang sudah sekolah, ada juga yang belum. Jadi biasa dibagi kelasnya yang kecil dan yang besar. Nah, itulah penting apa ya? Menurut kami, kalau anak-anak muda seperti kita itu bisa membagikan itu ke sosial media, termasuk saya, dilihat lagi oleh orang lain itu tertarik, makin besar nih komunitas-komunitas belajar seperti itu, yang anak-anak pinggiran kan mereka nggak punya akses teknologi yang seperti kita ya. Jadi memang kita harus terjun langsung ke sana. untuk Oke. mengajar Oke, anak. kalau boleh tahu Rumah Apung ini di bawah naungan suatu lembaga atau bagaimana? Ya, jadi mohon izin Bu Ren. Jadi itu semacam komunitas saja sih, tidak ada. Jadi memang kesadaran organik untuk mau mengajar di daerah Oke, jadi Pamuin bawah itu. Jadi yang bisa mengajar di sana itu Bebas aja Bebas atau aja. bagaimana? Bebas saja. Iya. Kalau dari kepengurusan kakak mau datang untuk mengajar di sana, berarti silakan. kalian ini termasuk bisa dikatakan volunteer gitu Betul, ya? volunteer. Untuk mereka. Kira-kira Oh, seperti itu. oh, jadi semisalnya di luar anak Duta Bahasa juga bisa mengajar. Betul, bisa. Saya bahkan belum jadi duta bahasa kan. Sudah waktu itu. mengajar di sana. Sudah mengajar di sana. Punya pengetahuan, bisa diajarkan, dan itu kan kita memang tidak dibayar memang. Iya, memang. Tapi kemauan, benar-benar kemauan gitu untuk mengajar Iya. anak-anak kita. Kepedulian kita ya Kepedulian, terhadap betul. anak-anak di luar sana yang mereka belum bisa duduk di bangku sekolah begitu. Iya. Akses Maka juga. Itu, iya, Apalagi akses teknologi Akses yang teknologi belum sih, ini betul. belum mumpuni ya Betul. untuk anak-anak Akses teknologi. tersebut. Iya, Karena ini keren sekarang kan banget. zamannya digital kan, udah Betul. maju. Jadi Betul.
literasi digital itu memang benar-benar sangat penting gitu. Jangan sampai teknologi digital itu ketinggalan walaupun dia di pedesaan. Dan bayangkan, kami mengajar bahasa Inggris loh. Kalau bahasa Inggris itu kan identik dengan teknologi. Kalau kita belajar harus kamus. Tapi ternyata mereka mampu loh untuk membangun alat-alat transportasi itu bisa menyebutkan seperti itu. Itu yang jadi kepuasan gitu waktu mengajar mereka. Jadi kita juga semangat ya Betul. mengajarkannya karena mereka juga ada semangat untuk belajar. Oke. Dan di sana kan teknologi, maksudnya itu kondisi teknologi di sana kan kurang mumpuni nih. Itu bagaimana teknik mengajarkan untuk mereka gitu loh? Ya kalau teknologi ya saya kira ini kan masih di era Kota Palangkaraya ya. Teknologi ada tapi akses ya lebih ke akses ke situ. Nah kami sih mengajarinya tergantung dari topiknya biasanya. Biar menarik, misalnya untuk alat transportasi kita print out gambar transportasi, kemudian mencontohkan mereka itu kami mencontohkan diikuti, kemudian kita coba lagi bisa nggak ngisi ulang dengan tanpa diberikan contoh. Jadi serupa seperti itu lah, kasih contoh mereka mengikuti kemudian diuji lagi seperti itu gitu. Keren sih ya. Episode kali ini keren banget guys. Iya, menambah pengetahuan guys. Iya, betul. Yang di studio juga teman-teman di rumah pengetahuannya bertambah ya, Iya, wawasannya betul. makin luas. Dan Karena biasanya orang tahu itu terkhususnya di Kalimantan Tengah itu Petuka Timbun ya. Karena baru tahu ada yang namanya rumah apung juga. Iya. Nah, itu Soalnya aku juga taunya Petuka Timpun. Dan aku baru tahu kalau ada rumah apung juga. Iya, kalau di Petuka Timbun itu kan ada foundernya, kalau di ini Jadi ada pendirinya juga. Namun memang tadi atas kesadarannya saya salut juga pada pendirinya itu memang kita tempatnya itu betul. Jadi kami belajar itu di masjid, di halaman masjid, jadi di samping itu. Di situ ada papan tulis dan banyak donasi, maksudnya donasi dalam bentuk ada yang beli alat tulis, kemudian papan tulis seperti itu untuk mendukung proses pengajaran di situ. Untuk jadwal pengajaran di sana? Nah, itu. Jadi kita belajar itu setiap Sabtu. Setiap Sabtu weekend. Dan karena makin banyak yang mengajar, kita biasa membuat tim. Dan kalau ada hari-hari tertentu, kami merayakan seperti lomba mewarnai dan seterusnya gitu dari berarti jasa pengajarnya cukup banyak juga ya? Cukup banyak. Betul. Nanti kalau kakak Kanopi sama kayak mau ikut, yuk kita bareng. Ayo boleh. Ya, Lauren juga. Iya. Tapi kayaknya Kak Lauren harus ikut sih. Betul. Karena ya mereka perlu sekali gitu untuk orang-orang seperti kita yang mau mengajari seperti itu. Iya teman-teman, keren banget nih pembahasan kita di episode pertama ini teman-teman, di segmen pertama bagaimana kepekaan mereka terhadap lingkungan ya. Sebagaimana kita tahu memang tidak ada orang yang semuanya beruntung begitu, baik itu dalam hal pendidikan, akses maupun melek mereka terhadap teknologi begitu. Iya, betul. Jadi anak muda-mudi ini yang mereka yang sudah mengetahui lebih dulu mengenai pendidikan baik maupun teknologi atau memiliki finansial yang lebih, mereka bisa menggunakan itu untuk berbagi kepada adik-adik kita yang belum mengenal itu tadi pendidikan atau akses dan teknologi, bisa menjadi tenaga pengajar atau volunteer sukarelawan kepada teman-teman kita, adik-adik kita di luar sana. Iya betul, tidak hanya menunggu pemerintah yang bergerak, tapi kita juga bisa bergerak. Iya betul. Ini yang disebut pemuda penggerak ya. Betul sekali. Ya, sebelum kita lanjut nih ya, kita harus jeda pariwara dulu ya. Iya, kita harus refreshing dulu. Nanti mereka pulang ya. Iya, nanti mereka jerak lagi. Gak mau lagi dia diundang. Iya, gak mau lagi dia diundang. Gak dikasih Britoin buat minum. Ayo teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di TikTok. Check it out. Yeay, akhirnya balik lagi bareng aku dan juga Kanopi. Tentunya kita masih ditemanin sama Duta Bahasa. Iya. Tahun 2023. Yeay, dan banyak banget nih pastinya yang masih aku kepo ya. Ya, kepoin ya. Ya, karena kita di sini bakalan transfer data penting. Sekali. Siap. Oke, mau nanya apa lagi nih ya sama mereka? Dari Kanopi deh. Kalau dari aku, gimana sih perasaan kalian saat berpartisipasi di Ikatan Duta Bahasa Kalimantan Tengah?
Apa yang kalian rasakan gitu dan apa yang pengen kalian kembangkan? Boleh. Itu setelah pemilihan atau Iya, setelah pemilihan. setelah pemilihan? Wah, luar biasa sekali pastinya, karena yang pertama kami pastinya ketemu dengan begitu banyak orang luar biasa, pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Tengah yang keren-keren tentunya. Itu yang pertama dari segi relasi. Terus yang kedua dari segi pengalaman dalam mengikuti program kerja. Contohnya baru-baru ini kami dalam Ikatan Duta Bahasa itu diajak untuk kerjasama dengan Balai Bahasa dalam suatu konten digital. Jadi kami akan buat video nanti. Nah itu kan otomatis kan kami pasti memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan generasi muda yang lain. Kemudian juga relasi kami bertambah dengan banyaknya pemuda-pemudi yang ada di Ikatan Duta Bahasa itu sendiri. Oke, kalau dari Indra gimana? Ya, Ikatan Duta Bahasa ya. Dan ini menariknya adalah kita di situ kan disatukan oleh satu kata duta bahasa, tapi dengan latar belakang yang beda-beda. Betul yang dikatakan Loren tadi, karena memang fokus kita duta bahasa itu kan membantu Balai Bahasa ya. Ada 3 program utama sebenarnya yang kita juga ikuti, itu mulai dari internasionalisasi bahasa Indonesia, kemudian pelestarian dan pelindungan bahasa daerah, dan juga literasi. Nah, salah satu dari intervensi yang dilakukan tadi pembuatan konten. Namun selain itu terkait dengan literasi, misalnya kemarin ada sebuah pelatihan gitu yang membuat kita bisa meresensi buku, kemudian bisa jadi narasumber. Ini kawan-kawan sekarang sudah mau dikirim ke beberapa kabupaten untuk jadi narasumber dalam meresensi buku terhadap anak-anak muda. Nah, saya kira bentuk-bentuk konkret seperti itu luar biasa kalau di bidang bahasa ya. Karena kita tahu bahasa ini bukan suatu hal yang hanya teoretikal, tapi dia benar-benar harus diterapkan gitu, harus jadi kebiasaan. Ada yang namanya terjun lapangan. Betul, dan hanya materi aja. Nah, betul. Jadi benar-benar kompak banget lah. Apalagi Kadubas itu kan kalau saya masuk itu saya merasa ada senioritas sebenarnya. Tapi ternyata enggak. Awalnya ya, ternyata enggak. Ternyata kita kayak kamu Ndra gitu. Kan Ndra. Oh iya, saya Bang, kayak awalnya kayak gitu, tapi ternyata kayak enjoy banget di dalam itu, kayak harmonis, kayak keluarga lah kita, keluarga baru. Mungkin karena masih nuansa karantina. Betul. Ya. Jadi kayak senioritasnya masih melekat betul. ya. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi kan? Enggak, enak banget lah. Malah enjoy. Itulah tadi tak kenal sama kata sayang. Betul. Makanya kenalan dulu. Iya, kan udah tadi kenalan tuh sama pemirsa Tadi di kan rumah. membicarakan mengenai konten digital. Aku mau nanya nih, apa sih program dari Balai Bahasa? Kan kalian ini sebagai perpanjangan tangan dari Balai Bahasa kan ya. Apa sih program kerja yang dianjurkan Balai Bahasa untuk benar-benar di-push gitu, untuk benar-benar didorong, untuk benar-benar berkembang? Gimana dari kalian sebagai duta bahasa yang baru ini yang tergabung dalam Ikatan Duta Bahasa, kalian untuk mengembangkan program kerja tersebut yang berasal dari Balai Bahasa itu, apakah sudah ada proses awal yang kalian lakukan mulai dari sekarang untuk kedepannya? Ya, kalau dari kami sendiri, selain krida dari Balai Bahasa, itu saya sambil satu contoh saja bahwa Balai Bahasa kan lagi gencar namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi kan kita punya bahasa daerah yang perlu dilestarikan. Nah, kami kan juga berasal dari daerah, saya dari Barsel, dan bahasa ibu saya itu bahasa Bakumpai. Saya juga bisa bahasa Dayak Ngaju. Sederhananya adalah duta itu bisa jadi contoh kan kayak. Bisa jadi contoh. Stereotip orang-orang sekarang adalah menggunakan bahasa daerah itu kuno. Betul. Atau semacam tidak gaul. Nah, atau kelihatannya seperti ini anak kampung. Betul. Justru sebaliknya, kami duta bahasa jadi contoh bahwa kami menggunakan bahasa daerah dan kami juga menguasai bahasa asing dan tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Itu mulai dari contoh yang sederhana ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai di daerah kita sendiri terlebih dahulu, kemudian ke daerah kampus. Kalau saya di daerah kampus, kebetulan ada teman-teman juga yang berasal dari daerah lain. Yuk kita kumpul gitu, terutama di revitalisasi bahasa daerah. Ngobrol dengan bahasa daerah masing-masing tanpa ada di situ mau menjelekkan satu bahasa tertentu maupun yang lainnya, ngobrol aja. Nah, itu sederhananya seperti itu. Step-step lain tadi mulai penggunaan konten bahasa ya, karena itu bisa jadi impact luas karena katanya itu mau diminta oleh badan bahasa. Jadi untuk teman-teman juga nih informasi bahwa dia di atas balai itu ada namanya badan bahasa yang mengelola balai-balai. Nah, jadi konten itu salah satu bukti konkret juga untuk kita membuktikan nih bahwa di daerah dari Kalimantan Tengah ini benar-benar punya komitmen, terutama misalnya tadi di revitalisasi bahasa daerah.
Seperti itu mungkin kalau dari saya. Oke. Mungkin teman-teman di rumah nih belum ngerti, Ndra, apa sih yang namanya revitalisasi ini? Bisa Iya, dijelaskan sedikit, Ndra, apakah itu revitalisasi bahasa? Betul. Sederhananya adalah revitalisasi itu menghidupkan kembali. Jadi kita punya bahasa daerah, tapi ternyata faktanya di lapangan ada beberapa bahasa daerah itu yang sudah tidak dituturkan lagi. Sayangnya demikian. Nah, kita nggak mau hal seperti itu karena uniknya nggak banyak negara di dunia ini yang punya bahasa daerah. Saya pernah bertemu satu bule lah ya, seperti dari Amerika, saya dari Pontianak ke Palangkaraya. Terus saya tanya apa dalam bahasa Inggris terjemahnya, kenapa Bapak mau ke Indonesia gitu? Karena keunikan bahasanya dan kebudayaannya. Terus saya bertanya ke Bapak itu, Bapak bisa bahasa apa gitu? Terus dia jawab dengan bahasa Indonesia. Saya lagi belajar bahasa Indonesia dan itu saya seperti bangga seperti itu. Loh kok kita orang daerah sini kok nggak bangga gitu. Nah, kita malah sosokan pakai bahasa Inggris. Sedangkan orang daerah sana malah mau belajar bahasa Indonesia. Dan itu jadi feedback balik ke saya, ya bagus banget nih. Kebetulan banget duta bahasa itu dan dari balai itu merevitalisasi bahasa. Ternyata nggak cuma menarik kita tapi juga menarik orang lain. Jadi kita punya identitas gitu yang bisa dalam tanda petik kita jual. Betul. Keren banget. Tapi gimana nih revitalisasi ini kan untuk menghidupkan kembali bahasa daerah atau melestarikan kembali. Tapi bagaimana tanggapan kalian berdua dengan orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah mereka sehingga mereka tuh melupakan bahasa kesatuan mereka sendiri? Betul. Ya, mungkin dari hal kecil ya, dari seperti yang kakak sampaikan juga, mungkin ada beberapa daerah yang lebih mengutamakan bahasa daerah mereka dibandingkan penggunaan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita hidup itu di era globalisasi. Jadi tidak hanya kita belajar mengenai bahasa daerah juga, tapi lebih mengutamakan yang mana penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian juga dengan kita juga menguasai juga bahasa asing, contohnya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya dari daerah-daerah tertentu itu lebih mengutamakan bahasa daerah, mungkin dari kita sebagai seorang duta bahasa yang merupakan notabene juga perpanjangan tangan dari Balai Bahasa, mungkin itulah target kami untuk dapat mensosialisasikan kembali terkait betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di era zaman sekarang ini. Nah, jadi tidak hanya berfokus pada bahasa daerah mereka sendiri saja, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan banyak orang, terlebih dengan daerah-daerah lainnya. Jadi lebih terbuka apabila mereka terbuka dengan dunia yang modern, lebih modern begitu. Iya teman-teman. Jadi memang tidak salah jika kita sangat mendalami bahasa daerah atau bahasa ibu, tetapi seperti kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan dan harus kita gunakan di ruang publik. Karena jika kita menggunakan bahasa daerah dengan berbagai macam kebudayaan dan kesenian serta tradisi di Indonesia ini, terkhususnya di Kalimantan Tengah yang memiliki berbagai macam bahasa Dayaknya, baik itu bahasa Dayak Mayan, bahasa Dayak Ngaju, Bakumpai dan lain-lain. Tentunya duta bahasa ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari Balai Bahasa maupun Badan Bahasa untuk mensosialisasikan bahasa Indonesia begitu ke teman-teman kita yang belum benar-benar bisa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar, agar mereka dapat berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di ruang publik digunakan sebagaimana mestinya. Iya, betul. Ya, dan justru saya teringat satu hal. Diskusi kita hari ini tuh udah dilakukan 1928 lalu. Jadi waktu itu saya itu sebenarnya sudah dicetuskan. Waktu 1928 tuh kita masih bingung untuk nentuin bahasa nasional kita ini apa. Iya, betul. Kalau saya sebutkan 3 Sumpah Pemuda itu kan bersatu tanah air, kemudian bangsa. Yang terakhir itu keren banget. Jadi mereka bisa punya pemikiran jauh sampai ratusan tahun. Itu menjunjung bahasa pemersatu. Bahasa betul. Ya, coba bayangkan kalau dulu mereka memilih bahasa persatuan gitu. Bahasa Indonesia itu berarti tidak mengakui eksistensi bahasa daerah. Nah, betul. Itu sebenarnya udah selesai tuh oleh pemuda zaman dulu dengan memilih menjunjung bahasa pemersatu bahasa. Tidak salah ketika ada satu daerah yang memang dia tetap menggunakan bahasa daerahnya. Iya, betul. Nah, itulah saya kira PR kita gitu. Tidak kemudian membiarkan hal seperti itu. Kalau saya bisa berkontribusi lewat sosialisasi, saya akan lakukan itu. Mungkin dari pihak mungkin pemerintah daerah juga bisa tuh sekedar mungkin khusus sekolah misalnya
dan mungkin ada bisnismen gitu yang bisa membangun literasi seperti itu yang di daerah terpencil. Nah itu dia sih. Jadi dari histori pun sebenarnya kita udah selesai. Tinggal bagaimana apakah kita ini mau. Nah itu ya peran duta bahasa. Jadi sebagai semangat lah untuk bisa bangkitin. Gitu. Iya betul. Tinggal kitanya aja mau bergerak atau tidak. Iya. Tapi emang bener sih apa yang dibilang si Indra tadi ya. Karena aku juga pernah mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Kalau nggak salah dulu itu Indonesia itu menggunakan bahasa perdagangannya itu bahasa Melayu bukan sih? Betul. Ya kan bahasa Melayu kan. Tapi karena memang ada beberapa problem ya dan juga beberapa pertimbangan kenapa bahasa Melayu tidak dijadikan sebagai bahasa kesatuan kita kayak gitu, dan banyak banget kata-kata serapan yang sudah diubah kayak gitu, yang sudah disempurnakan. Iya, karena bahasa Indonesia juga sebenarnya dari bahasa Melayu. Iya, ya memang seperti itu. Bahasa Indonesia juga memang dari bahasa Melayu. Iya, betul. Saya ada yang mau ditanyakan atau mau nanya yang lebih santai? Cukup tegang-tegangannya. Enggak sih, soalnya kan tadi kan aku pengen ngebawa ini tuh ke apa ya? Ke teknologi yang sekarang lagi ramai-ramainya. Tahu ChatGPT nggak? Tahu, betul. Nggak tahu. Jelasin dong Kak. Kali aja teman-teman di rumah nggak tahu kan ya? Nggak mungkin sih menurut aku nggak tahu ChatGPT, karena sekarang tuh marak banget orang yang menggunakan ChatGPT, dan menurut aku ChatGPT itu kalau misalnya di tangan orang yang salah dia itu cenderung akan malas berpikir kayak gitu. Nah menurut kalian ada nggak sih peran penting dari literasi ini mengatasi dampak negatif dari ChatGPT ini? Aku dulu mungkin ya. Jadi sebenarnya literasi itu kalau kita lihat dari katanya memang melek terhadap angka dan huruf ya. Tapi itu dulu dan sekarang sudah berkembang. Termasuk dalamnya literasi digital. Jadi literasi digital sama. Sebenarnya luaran dari literasi itu adalah bagaimana seseorang memahami maksud dari informasi yang disampaikan gitu. Iya betul. Tapi ada satu lagi, yaitu menguji informasi itu. Sebagai contoh tadi misalnya dulu di COVID itu ada dapat informasi bahwa vaksin itu adalah chip seperti itu ya. Chip. Iya betul. Betul kan? Nah, banyak dulu bertebaran. Itu kan jadi orang takut vaksin. Betul. Dari segi literasi mereka sudah bisa menerima informasi, mengolah itu. Tapi masalahnya adalah bisakah menguji itu? Nah, itulah peran-peran dari orang-orang yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, kalau di ChatGPT itu memang saya juga melihatnya teknologi yang itu kan artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan yang benar-benar kalau salah digunakan tadi berdampak buruk. Tapi ada sisi negatifnya juga, positifnya juga. Kalau bisa dimanfaatkan. Nah, masalahnya adalah kayaknya lebih kebanyakan ya ke negatifnya. Nah, betul. Nah, itu dia. Maksudnya adalah kalau ada teknologi yang sedemikian bagus tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, kan artinya kita tidak mau jadi diri kita sendiri gitu. Malah mau jadi AI atau robot. Itu kan cuma pilihan. Tinggal apakah kita mau atau enggak. Nah, peran duta bahasa sih kalau saya pribadi itu bisa banget masuk ke dalam literasi. Orang yang ngerti di bidang itu, misalnya dia jurusan IT gitu. Dia kita sebagai duta bahasa mungkin bisa membuat sebuah konten media, kemudian mewawancarai beliau. Sebagai kepakarannya dia gitu. Karena kan kalau kita dari kesehatan kemudian membahas itu mungkin informasinya kurang kredibel. Nah, duta bahasa bisa mewawancarai orang-orang yang benar-benar di bidang itu, bagaimana memanfaatkan ChatGPT ini secara maksimal. Nah, itu kira-kira mungkin bisa jadi langkah baik ya untuk duta tidak hanya duta bahasa sebenarnya. Nah, jadi duta-duta yang lain itu bisa melakukan hal yang sama, terutama di penggunaan ChatGPT itu. Oke. Karena aku ngelihatnya kayak rada sedikit miris ya, karena menurut aku ketika kita berliterasi itu juga melatih kemampuan kita untuk berpikir, untuk menyerap sesuatu kayak gitu. Ketika teknologi ini hadir, ini memang benar-benar positif, tapi akan menjadi negatif, membuat orang itu malas berpikir. Jadi apa-apa harus ketergantungan dengan itu, sehingga daya untuk dia berpikir itu udah nggak ada lagi gitu. Oke, kalau dari Lauren gimana? Ya mungkin seperti kita ketahui ya, ChatGPT itu kan lagi maraknya sekarang. Iya, marak banget. Nah, itu ada dua poin sih yang saya tangkap. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita menyaring informasi seperti yang telah disampaikan oleh Kak Indra tadi, menyaring informasi yang baik dan benarnya. Mungkin ChatGPT itu bagi beberapa orang itu merupakan alternatif terbaik untuk mendapatkan suatu jawaban yang mereka cari. Tapi kembali lagi, yaitu ke poin yang kedua adalah mengenai diri sendiri. Apakah mereka ingin memanfaatkan itu ke arah yang
positif atau ke arah yang negatif. Ke arah negatif yang saya maksud di sini adalah secara terus menerus. Sedangkan kalau yang positifnya itu ya pada saat memang genting, dalam waktu yang genting. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita sendiri pada akhirnya. Karena bagaimana cara kita menanam pola pikir kita terkait apakah kita akan tetap terus memanfaatkan teknologi yang memang teknologi tidak bisa kita tidak bisa kita seimbangkan dengan pola pikir kita, atau kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dengan membaca atau mencari secara mandiri, secara mandiri atau secara sendiri begitu terkait informasi yang baik dan benar. Jadi kembali ke diri sendiri dan bagaimana cara kita menyaring informasi. Oke, keren banget sih jawabannya. Kenapa aku jadi menyinggung ChatGPT ini di sini dan dengan anak duta bahasa, karena aku merasa bahwa anak duta bahasa kayaknya bukan lebih ini sih, tapi pemikiran mereka itu gitu loh, kayak lebih mind blowing. Mind blowing gitu untuk untuk literasinya ya. Karena ada sangkut pautnya juga sih menurut aku. Oke. Terus kalau dari Kanopi nih ada pertanyaan apa lagi kira-kira? Kita udah bahas banget mengenai literasi ya. Tentunya mengenai kebahasaan maupun kesastraan ya. Karena mereka berdua memang sangat expert di bidangnya, dan juga Indra yang sangat expert puisi ya. Iya, puisi. Unjuk bakatnya apa, Indra? Puisi. Puisi. Oh, berarti suka puisi dong? Betul. Tapi banyak loh orang yang salah mengartikan tentang ada yang menganggap kesastraan sama kesusastraan. Itu tuh banyak orang yang nggak tahu perbedaan antara tiga ini. Kemarin pun sempat kita diundang untuk jadi juri di lomba cipta puisi di Kota Sepelanggaraya. Memang suka di puisi kalau saya. Kalau Lauren kalau di bidang literasi sukanya pidato mungkin, debat mungkin. Iya. Suka debat. Suka berdebat. Tapi wajar cewek. Wajah yang suka menyanggah argumen orang lain. Iya, wajar kan cewek. Saya juga. Mungkin kalau di bagian Iya, silakan nggak apa-apa. mungkin di bagian itu ya di debat tadi, karena di debat. saya juga merupakan anggota KDMI dan Kak Indra juga merupakan anggota NUDC. Berarti public speaking mereka berdua memang tidak usah diragukan. Iya, dari awalnya kita udah bisa nilai public speaking mereka ini memang benar-benar bagus banget. Iya. Terima kasih. Mereka memang layak untuk mendapatkan terbaik dua. Terus kan. Oke, tadi sudah bahas tentang literasi dan juga kebudayaan. Sekarang saatnya untuk membahas mengenai Kesastraan. bukan ya. Soalnya di samping Indra kan ini ngebahasnya kan kesastraan, ya udah. Jadi ingetnya Indra aja. Enggak bercanda. Hujat aja abis ini nggak apa-apa. Nama Instagramnya apa ya? jangan di-spill karena ini bukan iklan. Ya juga takut haters ternyata. Enggak sih, lebih ke menjaga ini aja. Image. Iya. Kita kan bahas tentang karya nih. Apakah mereka sudah memiliki karya sejauh ini atau belum? Mulai dari Indra, karya sekecil apapun itu boleh aja di-spill untuk teman-teman. Oke, jadi boleh ya kita. Boleh, silakan. Karena saya jujur tadi sama masih latar belakangnya, saya kan anak kesehatan ya. Iya. Dan saya menjumpai kemudian di lapangan kesulitan materi tertentu. Iya. Masalahnya materi yang menurut orang-orang sulit gitu. Tapi disampaikan dalam hal yang mudah. Nah, itu saya bagikan. Saya seorang pelajar juga, mahasiswa yang membagikan catatan dalam bentuk video. Jadi kalau teman-teman lihat itu di Indrawi.u itu bisa lihat. Jadi spill aja jadi enggak di apa-apa. situ adalah konten-konten yang sederhana. Jadi kegawat darurat. Misalnya ada orang henti jantung harus diapain gitu. Oh, oke. Karena saya juga ikut penata laksana henti jantung juga, jadi tahu mekanismenya dan juga belajar juga. Nah, itu jarang sekali dibahas gitu. Apalagi di TikTok. Nah, di TikTok kan sekarang lagi ramai. Nah, saya masuk ke ranah itu dan ternyata banyak sekali yang suka. Waktu itu masih 2 jam itu 100.000 yang nonton. Jadi menurut saya, wah ini jadi Wah, ini sering FYP di TikTok dong, berarti. Iya, berarti. Waduh. betul. Jadi peluang yang baik untuk kita menyebar informasi yang pertama. Nah, sisanya itu bonus. Ya, bonus itu dalam artian orang kenal kita ya. Mungkin jadi income juga ada. Sampai dapat income. Tapi yang penting adalah waktu itu saya berpikir, oh ini jadi media yang bagus. Bisa nggak ya saya berkarya di sini gitu. Mungkin bagi beberapa orang itu seperti biasa saja kan.
Tapi menurut saya ini jadi media dan saya sudah konsisten. Sekarang alhamdulillah sudah 20.000 lah followers di. Wow, keren. Iya, teman-teman bisa di-follow TikTok-nya ya. Iya, betul. Apa akun Apa TikTok namanya? tadi? Indra.wyu. Oh, WYU. Betul. Oke. Karena ini sebuah karya, jadi memang harus di-spill kalau sebuah karya, apalagi yang menebar kebermanfaatan gitu ya. Betul sekali, karyanya mengandung edukasi. Iya, gitu. mengandung edukasi. Waduh, keren banget nih. Indra memiliki karya dan itu wadahnya di media sosial Di media ya, Indra. sosial. Seperti di TikTok dan Di juga TikTok, Instagram juga. Berkaryanya melalui video ya, Indra. Betul. Oke, keren banget. Kalau Lauren nih, apa Lauren? Oke, kalau saya mungkin kalau Kak Indra itu berkarya melewati suatu konten di sosial Betul. media. Nah, kebetulan kalau sosial media saya pribadi itu jarang aktif karena lebih ke kehidupan kampus belajar. Oke. Nah, jadi bagaimana cara saya sebagai seorang duta bahasa itu untuk mengedukasi ke orang lain? Itu adalah melewati secara langsung, mungkin ke teman-teman saya sendiri. Kemarin mereka baru tahu terkait sama seperti kakak tadi, terkait yang presentasi dan presentase. Iya. Itu presentasi. Kemudian saya juga kemarin ada terbang ke Semarang karena ada suatu kegiatan kaderisasi. Nah, kemudian saya di situ ada menyampaikan beberapa hal yang menurut mereka bingung dengan kata itu. Mereka secara asing mungkin. Mungkin ada kata salindia, mungkin kakak tahu? Iya. Salindia. Kakak tahu? Kak Aya tahu? Kak Aya tahu? Salindia itu apa ya? Nah, mungkin kadang dari hal sekecil itu mungkin mereka kurang memahami atau kurang tahu kan begitu. Nah, salindia itu PPT kan ya? Iya. PPT kan. Jadi, nah dari situ mereka memahami terkait salindia itu adalah PPT. Kemudian juga mereka baru tahu kalau misalnya MC yang biasanya kita sebut dengan MC, ya Master of Ceremony itu merupakan puara. Iya, Jadi puara. bahasa ininya. Jadi mungkin saya lebih ke secara lisan, bagaimana cara saya mengedukasi teman-teman dekat saya ataupun orang-orang lain yang sedang bersama dengan saya. Oke. Waduh, keren banget. Aku kalau MC itu tahu ya puara, cuman kalau yang salindia ini aku baru dengar. Iya. Iya betul. Tapi ini benar-benar bagus, jadi kayak nambah pelajaran juga buat aku. Banyak bahasa Indonesia yang tidak diketahui kalangan publik, contohnya seperti handphone, gawai, Iya, gawai. Egyptian, takari. Iya, atau snack kayak gitu kan kudapan. Iya, betul. Hand sanitizer, penyanitasi tangan. Tuh berarti Anak banyak kesehatan banget nih. ya. Iya. Oke. Berbicara tentang karya udah nih, mereka memiliki karya yang luar biasa ya. Kalau Lauren tadi melalui public speaking-nya, kemudian Indra melalui konten kreatornya, menjadi seorang konten kreator yang mengedukasi di media sosial. Berbicara tentang kebudayaan nih, kalian berdua bahasa ibunya atau bahasa daerahnya apa kalau boleh tahu? Kalau saya Dayak Manyan. Dayak Manyan. Kalau Indra? Nah, kalau saya ini agak unik. Jadi bapak itu dia Oh, boleh ya, sama tapi nih. daerah ya. Bahasa Bakumpai, Ya. ibu itu Dayak Ngaju. Jadi saya bisa dua-duanya. Oh, jadi bisa dua-duanya. Bisa Tapi dua-duanya. yang sering dipakai yang mana? Campur-campur juga. Iya, soalnya Kadang bahasa bisa. Bakumpai itu nggak jauh-jauh beda. Nggak kan ya, jauh-jauh sama beda bahasa yang lain. sama yang Dayak Ngaju. Aku Gitu. kalau Dayak Manyan, soalnya mayoritas di kampungku juga Dayak Manyan. Nah, kamu berteman sama dia. Aku nggak mamanya, aku pulangnya ngaju sama Bakumpai juga. Aku dari Barito Utara. Ya, aku kan dari Barito Timur. Soalnya kan Barito Timur itu rata-rata orang Betul. Manyan kan. Betul. Iya, Jadi ini misalnya aku lagi kumpul sama teman-teman aku, karena aku kebiasaannya dengan bahasa aku di Barito Timur dan jarang banget kan ada orang Barito Timur itu yang pakai bahasa Dayak Ngaju atau Dayak Bakumpai itu jarang banget. Soalnya di sana tuh memang bener-bener Dayak Manyan, jadi aku nggak ngerti biasanya. Oh, iya. Karena aku cuma ngertinya bahasa Dayak Manyan doang gitu. Barito Timur sama Barito Selatan itu memang Dayak Manyan biasanya. Iya. Mayoritasnya. Oh, mayoritasnya memang. Iya. Oh, Betul, nenek juga orang Mayan, tapi belum mengerti lah bahasa oh Mayan. iya, menurut saya. agak susah, Indra. Aku juga nggak di, meskipun sudah belajar mungkin. Kebiasaannya. Apa ya aku tanya? Aku kamen hanyu gitu. aku kalau bahasa Kahayan itu atau bahasa Ngaju itu aku taunya itu narai. Kan saya hingkau ya. Nah, ini bentuk revitalisasi. Revitalisasi Iya, dan iya, daerah. Iya, betul. Waduh, keren banget. Kalau seninya mungkin dari Lauren atau Indra sendiri, apa kesenian dari daerahnya masing-masing yang kalian berdua tahu atau yang kalian berdua geluti? Oh.
Enggak. Kalau saya sendiri mungkin dari segi tarian ya. Iya, tari tradisional. Tari tradisional. Jadi kalau misalnya dari daerah saya sendiri itu ada yang namanya tarian Balian Dadas. Oh iya, Balian Dadas. Ya, itu aku tahu tuh Balian Dadas. Ya sejak saya juga dari kecil itu memang sudah menggeluti terkait tarian Balian Dadas itu juga. Nah itu sih kalau untuk yang di. Iya kan unjuk bakat kemarin tarian Balian Dadas. Iya betul. Kalau Indra sendiri? Kalau saya sendiri itu kalau dengar suara gong saya itu mau nyanyi, mau nari. Oh. Kenapa? Karena dari kecil kita udah belajar kalau bahasa kitanya puntau ya. Jadi puntau. salah satu bela diri. Dan itu udah dipelajari sejak kalau tidak salah kelas 5 SD dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, memang kalau dengar biasa gong itu bener mau joget gitu karena mau long skepeng ya kalau bahasanya. Jadi long skepeng itu jadi kita ada 2 lawan di depan terus mutusin benang. Biasa saat acara pernikahan seperti itu. Itu kebudayaan unik yang kalau di daerah kami itu sering dilakukan. Oke. Kalau boleh tahu nih satu bagian semangat sekali mereka ya. Betul. Oh, itu keren banget. Oh iya. Yang bikin kan Ovi kan. Iya, ini apa namanya kan kayak si Orange ya, wes. Kalau si Orange kan ini apa tadi tari Balian Dadas, terus kalau Indra juga puntau ya. Kalian pernah mengikuti audisi tentang tari-tari gitu nggak sih atau puntau gitu? Ya kalau saya sendiri, kalau kompetisi belum ya. Tapi kalau pertunjukan misalnya temosis, itu kita berpartisipasi atau ada kegiatan di sekolah kita juga ikut berpartisipasi. Oke. Kalau Orange sendiri? Kalau saya juga sama, mungkin kalau perlombaan atau kompetisi itu masih belum pernah. Kompetisi pernah ya? Iya. Kita bahasa kemarin ya. Kompetisi pernah. Oh, kompetisi pernah. Agak komplek aku. Semangatnya kalian ini saya. Iya. Kalau mungkin kompetisi pernah, tapi kalau misalnya perlombaan yang memang khusus untuk tarian itu maksudnya. Spesifik tarian ya belum. Oh, belum. Iya betul, tapi setidaknya mereka tahu gitu lah. Kalau ini loh kesenian dari daerah mereka, ini maknanya dan lain-lain, keren banget. Oke. Dan aku pengen tanya nih, perjalanan kalian kan sampai di titik ini pasti panjang banget dan penuh perjuangan banget, wes. Apa sih yang ngebuat kalian itu tetap kuat dan bertahan gitu di waktu itu? Pasti ada kan perasaan kayak aduh capek banget, pengen udah aja sampai di sini kayak gitu. Terus apa yang bikin kalian kuat lagi? Ya, mungkin lebih ke suka dukanya ya Kak ya. Nah, sebagai waktu pemilihan kemarin, pemilihan Duta Bahasa kemarin itu kebetulan itu kalau nggak salah terakhir kita pembekalan itu tanggal 11 Juni ya Kak? Iya. Tanggal 11 Juni. Nah, di tanggal 12 Juninya, sehari setelah kita selesai pembekalan itu saya ada ujian OSCE. Yang mana ujian OSCE ini merupakan ujian yang mungkin paling ditakutin oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran karena itu kami secara langsung bertatapan dengan dokter. Jadi kami melakukan praktik begitu. Nah, sedangkan saya malah berfokusnya ke Duta Bahasa aja nih. Pola pikir saya di sini itu terbagi menjadi 2 antara Duta Bahasa dan belajar untuk ujian saya ini tadi. Iya. Jadi ada perasaan ragu dari dalam diri saya, kira-kira ini saya bisa nggak? Ini maksimal ya. Iya, untuk maksimal kira-kira bisa nggak satunya biar juara dan satunya biar tidak ikut ini, tidak ngulang jadinya kan. Jadi dari perasaan saya sendiri itu ada ya sempat sedih, kadang sedih juga karena teman-teman yang lain semuanya sudah curi start kan untuk belajar, sedangkan saya masih di Duta Bahasa. Tapi dari situ juga saya belajar bahwa saya sebagai seorang generasi muda harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya pilih. Nah, karena saya sudah memilih jalan untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa, maka saya akan lebih mengutamakan Duta Bahasa terlebih dahulu karena deadline-nya lebih duluan Duta Bahasa. Kemudian baru yang ujian OSCE-nya baru saya belajar sehari sebelum. Oh, jadi ke sistem kebut ya. Soalnya saya pikirnya kan di waktu pembekalan kemarin kan, saya pikir bisa aja ini saya belajarnya dari tengah malam sampai subuh bisa. Santai. Ternyata baru masuk kamar buka laptop ada revisi proposal Rida. Jadi sebenarnya itu nggak bisa, ternyata memang tidak bisa bersama-sama. Jadi saya lebih mengutamakan Duta Bahasa juga kemarin. Jadi baru ke ujian OSCE dan puji Tuhannya saya iya. Puji Tuhannya saya ini termasuk jajaran yang nilainya paling tinggi. Keren. Pamer sedikit
itu. Iya, ya nggak apa-apa. Ini kan pamernya kan kebaikan. Siapa tahu kan bisa memotivasi. Iya, karena saya baru belajar memang benar-benar di malam itu. Baru belajar 1 malam aja, tapi pujitan saya bisa. Sistem kebut semalam ya. Usaha tidak mengkhianati hasil Betul, ya. betul. Tapi bukan berarti supaya dapat nilai paling tinggi harus sistem kebut semalam. Iya, kan itu tidak Itu yang dianjurkan. tidak dianjurkan untuk mengikuti. Ini hanya karena waktunya. Iya, kalau waktu yang penting gitu. Hanya karena situasi dan keadaan. Iya. Oke. Kalau dari Indra sendiri nih gimana? Kalau saya sendiri memang dari awal jiwa kompetitif ya kayaknya. Jadi kayak menikmati aja setiap proses karena memang saya pertama kali sebenarnya ikut duta ini Event dan duta ya? event duta. Jadi saya belum bisa membandingkan dengan yang lain. Cuman waktu itu dari awalnya saja itu udah kayak kita tes bahasa seperti itu ya. Kemudian membuat konten di pembekalan kita menerima materi, kemudian ada debat juga, wawancara 3 bahasa, tes UKBI, presentasi krida. Jadi kompleks banget. Nah, saya tipikal orang yang suka berkompetisi ya, jadi kompetitifnya makin banyak kompetitif itu makin seru gitu. Jadi benar-benar dari awal karantina itu sampai terakhir malam puncak itu benar-benar agak ada kelepasan juga sebenarnya waktu menjawab karena memang kompetitif gitu. Jadi saat kita bahasa itu benar-benar menikmati lah kalau saya sendiri itu dari awal sampai akhir. Terbayangkan gak sih ternyata susunan pembekalannya itu sebanyak itu gitu loh, komponen-komponen penilaiannya baik itu dari debat, wawancara, kemudian UKBI dan lain-lain gitu. Betul. Kebayang gak sih? Atau kalian mikirnya kayak ini paling cuma pembekalan monoton dengerin materi udah masuk kamar? Betul, dan itu ya apalagi UKBI ya. UKBI memang kita terbiasa untuk belajar soal seperti TOEFL, IELTS gitu. Tapi nggak pernah terbayang kita dites bahasa Indonesia dan persis seperti soal itu. Dan kita kan nggak pernah belajar yang kayak mempersiapkan TOEFL dan IELTS gitu. Iya. Dan itu berapa hari kita langsung dites UKBI. Dan itu ternyata UKBI itu keren karena dia adaptif. Iya. Semakin seseorang bisa menjawab, itu semakin UKBI itu penasaran dan soalnya makin sulit seperti itu. Iya, betul. Itu yang sama sekali tidak di-expect bisa. Iya, perlu fokusan yang tinggi. Betul. Apalagi sengaja dibikinnya di jam siang. Jam-jam ngantuk, ngebaca yang banyak banget paragrafnya. Betul. Oke, mungkin dari Kanopi nih, ada lagi nggak yang mau dikepoin? Dari Ayah deh, kok dari aku mulu? Kan tadi aku udah. Oh iya benar. Apa ya? Ini kepoin. Mereka udah keren banget dari Iya, tadi soalnya jawabnya. mereka tuh penjelasannya tuh dari A sampai Z kayaknya sudah. Mungkin satu Tapi lagi. kami kayak gini, biar dari daerah tetap belajar bahasa asing loh. Nah, dan ini juga yang pengen aku bahas. Mungkin dari kerida kalian bisa nggak sih berlanjut ke penginternasionalisasian bahasa Indonesia? Kalau dari proposal kerida saya yang program kopi bahasa ini tadi tentunya bisa, karena seperti yang kita ketahui kan mereka nanti akan dibawakan ke formulir, Google Formulir. Jadi soalnya itu tidak terbatas cuman bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, jadi bahasa asing itu juga tidak terbatas hanya bahasa Inggris. Mungkin bisa bahasa Jerman atau bahasa yang lain begitu. Nah, jadi dari hal sederhana ini tadi itu ada upaya untuk penginternasionalisasi bahasa Indonesianya. Oke, keren. Kalau dari Indra sendiri? Ya, internasionalisasi ya bahasa Indonesia. Memang kalau di spesifik di Krida saya itu memang tidak mengarah ke sana ya. Karena internasionalisasi bahasa Indonesia itu kita perlu orang asing ya. Jadi kita seperti mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing. Tapi kabar baiknya adalah di Balai Bahasa Kalteng itu sudah ada namanya BIPA ya. Jadi kita mengajarkan bahasa Indonesia orang bagi penutur asing. Dan itu saya kira meskipun saya tidak punya krida yang spesifik ke situ, karena saya juga bagian dari keluarga besar Balai Bahasa, bisa mungkin nanti akan ikut berpartisipasi dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Oke. Kalau nggak salah kemarin juga kan siapa ya yang dulu yang pernah kita undang juga yang memang dia di program BIPA itu. Josan. Oh iya. Betul. Oke, ya masih ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ya udah puas banget ya. Karena aku mau masuk ke dalam yang santai-santai. Oke, menurut kalian nih saat pemilihan ada nggak sih panitia yang terkesan galak banget atau bahkan bikin kayak mood kalian bete? Takut nih jawab gara-gara ini jawabannya.
Ya, kalau saya sendiri, pertama saya sudah tahu bahwa orang-orang di ikut duta bahasa itu sudah pernah mengikuti duta sebelumnya. Iya. Jadi panitianya juga kenal karena kan diunggah ke Instagram. Iya. Jadi mungkin saya sebagai orang baru, ini kayak orang dari mana gitu ya. Nggak masuk ke duta tuh kayak orang nggak ada yang kenal gitu saya. Dan oh ini berarti saya harus kayak berusaha lebih untuk setidaknya dalam tanda petik curi perhatian ya, supaya saya itu ada gitu di situ. Iya. Nah, saya sebenarnya nggak bete sih kayak, tapi benar-benar di awal itu saya nggak ada interaksi sama panitia sampai kemudian hari berikutnya saya tampil kemudian mau memberanikan diri. Kalau sejauh pembekalan sih saya tidak ada yang ini bukan yang normal ya, beneran dari hati nih. Iya. Nggak ada, jujur. Tapi malah sebaliknya, ketika saya itu ada yang kurang, itu saya kan meminta ya ke ini gimana ya saya kurangnya di sini bisa dibantu nggak? Dan itu jawaban kakak panitianya menyejukkan hati. Nggak apa-apa, ini pasti bisa kok. Kamu sabar aja ya, kita bantu. Itu yang jadi melekat lah di hati saya tuh. Motivasi ya mereka. Betul. Jadi nggak ada kalau dari saya. Oke. Kalau dari Orange nih. Kalau saya sendiri mungkin karena sebelumnya beberapa panitia itu saya sudah kenal, mungkin tidak kenal baik, tapi saya kenal mereka secara pribadi. Jadi kalau misalnya mereka ada sedikit mungkin ada marah begitu, kalau dari saya sendiri tuh saya tahu kalau mereka itu sebenarnya itu baik. Jadi kenapa mereka marah itu pasti untuk memperbaiki atau untuk agar kami dapat meningkatkan potensi kami, sehingga mungkin dari yang awalnya kami tidak bisa karena mereka banyak memberikan nasihat, jadi kami itu jadi bisa. Jadi kalau misalnya secara spesifik siapa kakak panitia yang kami mungkin sedikit gimana gitu, itu sepertinya tidak ada karena kami tahu semua kakak panitia itu baik. Oke. Ini adalah jawaban yang paling aman. Tapi ada nggak sih kakak panitia yang paling kalian sukai, yang kalian bikin kayak kagum gitu, atau ini aku banget nih, atau kayak gimana gitu? Ada nggak? Kalau aku 3. Wes. Langsung ngedelis ya. Banyak banget. Maksudnya semuanya saya suka karena tadi jawaban menyejukkan itu ya. Tapi kalau yang paling saya suka itu satu Kak Josan. Kedua Kak Novi. Karena aku ada di sini. Iya. Ketiga Kak Cahyo. Alasannya apa? Nah, Kak Josan itu adalah orang pertama yang saya itu minta bantuan waktu itu. Dan dia yang mau bantu gitu, yang maksudnya yang saat itu berkenan membantu. Dan selanjutnya dia itu tidak hanya membantu tapi seperti memotivasi lah. Kamu bisa besok tunjukan yang terbaik. Pokoknya setiap malam itu memuji kami lah. Meskipun kami itu tampilnya tidak terlalu bagus tapi dipuji oleh Kak Josan itu yang luar biasa lah mereka. Nah, kalau Kak Nopi kan meskipun kadang agak neriakin kita, agak neriakin kita, tapi saya tahu bahwa itu untuk keberbaruan kan, maksudnya kami ada yang kurang tepat supaya di malam puncak itu juga bagus. Iya betul. Kalau Kak Cohyo itu ini ya, memang beliau itu punya kemampuan untuk orang lain tuh mau bertanya gitu. Jadi dia memancing tapi tidak mengajari orang lain. Kita malah mau bertanya ke dia. Jadi saya kira saya bisa belajar sesuatu gitu dari beliau. Itu sih kalau alasan. Kalau dari orang dari saya sendiri itu mungkin 3 orang tadi tambah 1. Tambah 1 ya. Jadi 4. Yang pertama mungkin dari Kak Josan dulu, karena yang pasti yang pertama dia banyak membantu saya di awal. Dari video perkenalan saya itu dia yang ngeteknya. Itu yang pertama. Terus tahu dia ada bilang. Iya video betul. perkenalan itu jadi Kak Josan yang banyak bantu, yang edit juga Kak Josan, jadi luar biasa. Terima kasih Kak Josan. Terus yang kedua ada kakak cantik yang di sebelahnya. Di sebelah. Iya. Jadi yang pertama kali yang memang memikat mata saya sebagai seorang wanita nih, saya terpikat adalah Kak Josan. Beres banget. Kak, pintain nomor rekeningnya Kak. Yang kedua adalah Kak Novi, karena yang pertama saya suka dari pembawaan kakak. Dari pembawaan kakak pertama kali jadi pewara pada saat itu, saya tahu kalau misalnya kakak adalah seorang duta, karena dari pembawaan Kak Novi ini memang terlihat. Dan memang saya suka pembawaannya dia. Jadi itu dari pembawaan ini tadi saya sering melihat mana nih pergerakannya. Kebetulan juga koreo kita kan, koreografi kita juga dibuat oleh Kak Novi dan Kak Josan juga. Lalu yang ketiga itu ya pastinya Kak Cohyo.
merupakan kakak pendamping saya, kakak pendamping saya pribadi. Kemudian juga Kak Coya ini merupakan orang yang memang pantas untuk dihormati oleh semua kami duta bahasa. Lalu yang terakhir, Siapa ya? Kayak pengumuman besar. dan yang terakhir ini merupakan mentor terbaik bagi saya. Mentor terbaik bagi saya yang sudah juga memberikan banyak nasihat dan juga sudah membimbing saya dari awal sampai akhir di tengah kesibukan dia yang tentunya sebagai seorang koas. Mungkin bisa Iya. Kakak saya sendiri. Ya itu merupakan Kawine. Jadi walaupun sebenarnya memang beliau merupakan saudara kandung saya sendiri, tapi saya selain sebagai kakak kandung, saya juga salut karena dia bisa memposisikan diri dia juga sebagai seorang penasihat, sebagai terbaik 3 duta bahasa nasional. Jadi dia bisa mendorong saya dan memberikan jalan bagi saya terkait yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Jadi tidak hanya sebagai seorang saudara kandung, tapi juga sebagai seorang terbaik 3 duta bahasa nasional. Luar biasa juga. Keren. Jadi secara nggak langsung kamu juga termotivasi dari kakak kamu sendiri ya. Betul. Dan privilege-nya juga kamu bisa punya jalan atau punya support system gitu yang benar-benar sudah pernah berkecimpung di dalam duta bahasa itu sendiri. Mungkin dia sudah ada satu langkah lebih maju begitu pengetahuannya. Tapi balik lagi ke diri masing-masing kayak gitu. Ada juga orang yang udah misalnya di-push nih. ya udah di-push tapi dia sendiri yang malas nggak mau kayak gitu. Nah itu tadi Kak, mungkin karena dari saya sendiri merupakan adik Kawine, jadi kemungkinan ekspektasi orang tuh sangat tinggi bagi saya. Jadi memang benar startnya saya itu memang lebih mungkin satu langkah dibandingkan teman yang lain karena kakak saya, tapi kembali lagi ekspektasi orang pastinya tentunya lebih tinggi kepada saya. Nah jadi itu tadi yang memberikan tekanan, makanya dari situ saya sering meminta banyak nasihat ke Kawine terkait bagaimana caranya menjadi duta bahasa yang baik. Pundaknya berat. Dan secara nggak langsung tekanan itulah yang mendorong kamu harus bisa kan. Makanya saya lebih mementingkan duta bahasa dibandingkan ujian. Tapi alhamdulillahnya tiba-tiba malah dapat nilai yang paling tinggi ya. Puji Tuhan. Oke teman-teman, udah banyak banget yang dibahas ya pada malam hari ini dengan bintang tamu yang sangat luar biasa inspiratifnya teman-teman. Dari terbaik 2 Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023 ada Indra Wahyu dan juga Lauren Mareta. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berkenan menjadi bintang tamu kami di program TikTok ya, bersama aku dan juga Yaya. Baik, untuk yang terakhir, apakah kalian memiliki pesan untuk teman-teman di luar sana? Iya, atau moto gitu mungkin. Iya, nah itu. Ya, kalau saya sih dari pribadi tidak masalah apapun latar belakangmu, selama kamu mau dan kamu mencoba itu, kamu pasti bakal dapat yang terbaik. Dan jangan takut untuk mencoba, dan kamu pasti bermanfaat gitu. Karena saya selalu pegang bahwa kita di dunia itu tidak hanya menjadi manusia baik, tapi menjadi sebaik-baiknya manusia. Siapa itu khairun nas anfa'uhum linnas, dia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, keren banget. Oke, kalau dari Lauren nih apa? Ya mungkin untuk kesannya dari Kak Indra tadi ya. Kemudian juga ada satu moto yang memang sudah saya sebutkan dari awal tadi, yaitu good communication comes from a good language. Jadi apabila teman-teman ingin memiliki pengalaman terkait meningkatkan komunikasi, mungkin bisa bergabung di Ikatan Duta Bahasa, terutama di tahun depan. Nih, satu lagi nih, apa yang harus teman-teman di rumah persiapkan untuk mengikuti Duta Bahasa tahun depan? Mungkin dari pelajarannya kah, apanya kah yang memang harus mereka persiapkan dengan matang gitu? Bagi tips lah. Ya. Mungkin kalau misalnya sebagai persiapan ya, persiapan untuk tahun depan itu yang pertama, mungkin dari sekarang bisa dicicil untuk proposal keridanya. Itu yang pasti, itu yang paling utama untuk sebagai seorang duta bahasa. Kemudian yang kedua, pelajari tentang bahasa daerah, bahasa asing ataupun bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini yang lebih utama karena nanti akan ada yang namanya tes UKBI. Jadi itu bisa dicicil dari sekarang untuk lebih paham terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kalau dari Indra? Tadi sudah diborong sebenarnya. Tapi ada satu hal yang penting, bahwa kadang
tadi saya menerima informasi bahwa Duta Bahasa itu tempat orang pintar gitu. Iya. Tidak sepenuhnya begitu. Bahkan kita juga belajar dari situ. Justru kamu yang bertumbuh. Jadi mulai siapkan mental bahwa ke situ bukan kamu sudah jadi, tapi disitulah kamu jadi. Oke, disitulah kamu bertumbuh ya. Betul. Di Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Keren. Oke teman-teman, aku rasa sudah cukup ya dari awal hingga penghujung acara. Mereka sangat menginspiratif sekali dengan pengetahuan mereka dan juga pengalaman mereka yang mereka sharingkan pada kita pada malam hari ini ya. Oke ya. Mungkin kita bisa bareng nggak untuk salam Untuk literasi? literasi Oh, boleh. biar Ayo. memotivasi. Sebagai penutup ya. Iya. Oke, silakan Indra. Ya. Iya. Oke. Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Yeay, keren banget. Oke teman-teman, karena berhubung sudah ada di penghujung acara, kami beserta kru program TikTok Jurnal TV mundurkan diri ya pada malam hari ini, maksudnya tidak mundurkan diri Risma. Iya. Tidak. Dan yang Kami pastinya mundurkan diri nanti dari hadapan Anda. Ya, mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Novi Anggraini pamit. Saya Yaya pamit undur diri. Maksudnya untuk hari ini aja Iya. gitu. Nanti bulan Agustus kita ketemu lagi. Iya, dan jangan lupa saksikan TikTok setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Tentunya di jam 8 malam hingga 21.30 ya teman-teman. Tentunya dengan host yang tidak kalah menarik dan juga topik yang tidak kalah gokil daripada malam hari ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.